Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Munisi dari SD 1 Karangjangan. Pada kali ini saya akan melakukan wawancara dengan teman sejawat Bapak Sugio dalam terkait permasalahan LK 172 tentang identifikasi masalah. Yang pertama, Pak Sugio, saya akan bertanya apa yang menyebabkan semangat belajar peserta didik yang masih rendah. Yang pertama memang sering kita jumpai, yaitu cara penyampaian biasanya kurang menarik untuk anak, untuk peserta didik, sehingga anak-anak atau peserta didik itu merasa bosan, kurang menarik karena tadi yang disampaikan itu. Yang kedua, kurangnya yaitu penegakan disiplin di sekolah kita. Mungkin anak-anak itu merasa tidak dengan lingkungan belajar yang kurang mendukung untuk anak. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Sugio. Untuk selanjutnya soal yang kedua tentang literasi, Pak. Apa yang menyebabkan peserta didik sangat kurang minat dalam membaca? Karena anak-anak itu kurang bimbingan untuk mengarahkan ke membaca atau pojok baca. Nah, oleh karena itu anak itu sering terjadi kurang lancar membaca. Yang kedua, belum adanya yang saya katakan tadi, pojok baca itu masih kurang. Itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga, Pak. Apa yang menyebabkan kemampuan dasar peserta didik masih sangat rendah dalam pelajaran matematika? Karena matematika itu kebanyakan anak itu merasa menjadi momok, kurang minat atau membosankan. Jadi anak-anak itu kurang menarik kebanyakan kalau pelajaran matematika, karena daya ingat anak itu berbeda-beda. Kadang ada yang senang, tapi kebanyakan ada yang kurang senang. Maka dari itu kita harus memilah-milah. Kalau dalam waktu pelajaran matematika, jangan kita samakan antara anak yang kurang dengan anak yang bagus. Nah, itu harus kita pilah-pilahkan, dikasih soal ya jangan sama lah, bobotnya harus dibedakan. Itu. Yang kedua, guru harus bisa melihat anak-anak di dalam kelas itu supaya anak itu menjadi menarik dalam pelajaran matematika. Ya, kita harus sabar, yang namanya matematika kan menjadi pelajaran yang momok tadi. Jadi kita harus sabar. Kita harus memperhatikan anak. Kita harus bisa membedakan anak. Jangan sampai anak itu nanti yang satu itu minatnya besar, yang lainnya itu ada yang putus asa, istilahnya nggak mampu mengikuti. Maka harus diadakan perbedaan-perbedaan di dalam memberi soal. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yang nomor 4, Pak. Apa yang menyebabkan masih ada peserta didik di kelas yang belum bisa melakukan operasi bilangan bulat, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan dengan lancar? Ya, biasanya kalau di kelas itu kalau masalah lambang bilangan, anak itu sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang bisa, seperti perkalian, tambahan ataupun kalian kurangan, itu memang sudah ada. Tetapi kalau menginjak sudah soalnya itu sudah hot, sudah agak tinggi, mereka mengalami kesulitan. Nah, untuk itu kita harus memperbaiki pelan-pelan nanti dengan anak supaya itu bisa tertarik oleh pelajaran itu. Yang kedua, guru harus menggunakan sarana atau alat peraga supaya anak itu tertarik, tidak bosan, dan anak itu senang di dalam mengikuti pelajaran matematika. Terima kasih. Selanjutnya yang kelima,
Apa yang menyebabkan kurangnya komunikasi hubungan antara guru dan orang tua peserta didik terkait pembelajaran yang masih terbatas? Ya, kita mengingat situasi lingkungan sekolah kita atau lingkungan kita ini memang orang tua dengan sekolah itu kurang, istilahnya ya kurang apa ya, kurang komunikasi lah. Jadi orang tua banyak pekerjaan, mungkin kurang untuk komunikasi dengan guru, mungkin masih banyak kesibukan, maka dari itu orang tua dengan guru itu masih perlu kita dekatkan supaya orang tua dengan guru itu bisa bersinambungan. Yang kedua, pola pikir anak ketika di rumah itu orang tua kurang bimbingan terhadap orang tua, sehingga anak itu kebanyakan bermain, lalu anak itu lupa dengan pelajaran atau dengan pekerjaannya setiap hari untuk sekolah. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya yang keenam, apa yang menyebabkan guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif yang sesuai dengan materinya? Ya, guru sih masih belajar, yaitu menggunakan model pembelajaran yang namanya kreatif dan inovatif. Untuk itu ya mari kita bersama-sama nanti saling belajar atau pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Terus guru belum sepenuhnya paham dengan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif itu. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang nomor 7 Pak. Apa yang menyebabkan kegiatan pembelajaran di kelas belum berbasis sport atau high order thinking skill? Guru yang tidak menjelaskan atau kurang menjelaskan tentang pembiasaan peserta didik dalam mengerjakan soal hot atau soal yang sangat sulit, sehingga anak itu kurang memahami. Yang kedua, karena peserta didik yang tidak memahami materi yang diberikan oleh soal hot tadi yang sangat tinggi, maka dia akan mengalami kesulitan. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya yang ke-8 dan yang terakhir, apa yang menyebabkan guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi atau TIK dalam pembelajaran? Ya, ada beberapa guru memang yang sudah tua-tua ini, mereka tidak sepenuhnya memahami dengan menggunakan komputer atau laptop. Jadi ya seperti saya, contohnya saya sendiri, maklum karena saya sudah tua, ya sudah matanya sudah nggak bisa lagi melihat tulisan, jadi nggak mampu lagi untuk menggunakan laptop atau komputer itu. Jadi yang kedua, masih kurangnya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi ini, terutama bagi guru yang sudah tua-tua seperti saya ini. Oke, terima kasih Pak Tegio atas waktu yang diberikan. Selanjutnya kami mohon bimbingannya ke depannya, semoga saya bisa melakukan analisis permasalahan ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.